Shalom Gojaniti, selamat datang di Goja United YouTube channel. Di kesempatan kali ini kita akan beribadah, berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cari di @gojaunited yang ada di Instagram maupun yang di Facebook. Terima kasih, God bless you. Shalom Gojaniti dimanapun kalian berada, kita sama-sama sembah Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Yuk, sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat ini, di saat ini, itu semua karena anugerah yang Tuhan Yesus beri buat kami. Dan bila Tuhan, saat ini kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur buat kedahsyatan-Mu dalam hidup kami, keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, saat ini kami mau nyatakan dengan iman kami, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang hebat Tuhan. Biarlah segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand with it. What a beautiful name
tidak ada nama lain di dunia ini selain namamu. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Namamu Tuhan yang disanjung dimuliakan. Namamu Yesus, namamu yang mulia. Biar setiap yang bernafas menyembah namamu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa,
Shalom saudara, sebuah sukacita bagi saya bisa membagikan apa yang memang Tuhan bagikan atau singkapkan dalam kehidupan saya. Saya ucapkan terima kasih untuk pengurus gereja yang memberi kepercayaan bagi saya, untuk saya menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya percaya apa yang saya bagikan kepada saudara akan menguatkan iman saudara, akan mempertegas tingkat pengenalan saudara kepada Tuhan, dan sekaligus akan membuat saudara mengalami posisi yang berkenan. Tanpa berlama-lama, saya mengajak saudara membaca ayat firman Tuhan yang saya percaya saudara sudah sangat familiar dengan ayat firman Tuhan ini. Saya mengajak saudara membuka Yakobus pasal yang kelima ayat 16b sampai 18. Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b sampai yang ke-18. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Kalau saudara sedang menyaksikan tayangan ini dan saudara kebetulan ada Alkitab, saya mengajak saudara membuka Alkitab saudara bersama-sama. Demikian firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b sampai 18. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya ulangi sekali lagi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara semuanya, hari ini saya membagikan sebuah prinsip yang menurut saya sangat-sangat penting. Apabila prinsip ini hilang dari hidup saya dan saudara, sebagai orang percaya, menurut saya, kita mengalami kerugian besar, dan menurut saya, kita punya masalah yang sangat serius. Prinsip ini mungkin sudah familiar sekali. Kita mungkin sudah sangat akrab dengan prinsip ini. Tapi saya mau menyampaikan kepada saudara, jangan hanya karena kita sudah pernah baca ayat ini, kita menganggapnya biasa. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan menegaskan hal ini kepada saudara. Saudara yang mendengarkan rekaman ini, dengar baik-baik. Ini sebuah prinsip yang luar biasa. Ini adalah fasilitas rohani yang sangat luar biasa. Ini adalah berkat rohani yang begitu sangat hebat. Ada janji Tuhan yang begitu luar biasa. Perhatikan baik-baik ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya ulangi sekali lagi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah jaminan untuk hidup saya dan saudara. Orang-orang yang seringkali berkata, aku orang benar. Seringkali kita mengatakan, aku ini orang benar. Saudara ngerti bahwa pada saat kita mengatakan seperti itu, sebenarnya ada sebuah porsi berbeda yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup saya. Porsi doa saya, porsi doa kita semuanya, itu porsi doa yang sangat besar kuasanya. Jadi, saya ingin saudara buka hati saudara, membuka pengertian saudara bahwa doa-doa saudara bukan doa-doa yang biasa. Tuhan tidak pernah menggariskan hal itu untuk hidup saya dan saudara. Ketetapan Tuhan bagi saya dan saudara adalah doa kita, doa orang yang benar, itu sangat besar kuasanya. Jadi, apapun peristiwa yang sedang saudara alami hari-hari ini, apapun cerita-cerita yang saudara harus hadapi hari-hari ini, bahkan apapun tantangan-tantangan yang saudara harus hadapi, saya mengajak saudara semuanya untuk berfokus, untuk saudara mengenal jati diri saudara bahwa saudara adalah orang benar, dan untuk orang benar ada porsi doa orang benar adalah sangat besar kuasanya. Sebelum lebih jauh, saya mau mengajak saudara mempelajari prinsip ini atau mempelajari kalimat firman ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara mengerti bahwa jaminan ada doa yang luar biasa
Tuhan berikan, Tuhan jaminkan bukan kepada orang Kristen tuh. Bukan kepada kebanyakan orang Kristen. Tuhan hanya jaminkan doa-doa yang luar biasa, doa-doa yang sangat besar kuasanya hanya kepada orang benar. Ini fakta yang saya dan saudara nggak bisa dan nggak boleh tutup mata. Jaminan Tuhan, janji Tuhan bahwa doa-doa yang sangat besar kuasanya hanya bagi orang benar. Karena itu penting bagi saya dan saudara untuk segera berpindah dari Kristen biasa, dari orang yang beragama Kristen saja, menjadi orang benar. Ini penting sekali. Karena begini, untuk orang Kristen biasa tidak ada jaminan apapun juga. Tuhan tidak punya kepentingan, Tuhan tidak punya kewajiban, Tuhan tidak punya komitmen. Tapi Tuhan punya kewajiban, Tuhan punya kepentingan, dan Tuhan punya komitmen untuk membuat doa-doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Jadi, saya mendorong kita semuanya untuk meninggalkan kekristenan biasa kita atau kekristenan yang agamawi. Menurut saya dan saudara segera berpindah menjadi orang benar. Nah, singkat saja, ada definisi orang benar yang mungkin saya bisa bagikan kepada saudara. Dan saya berdoa definisi ini mengubahkan cara pandang kita mengenai apa dan siapa orang benar itu. Definisi orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh kasih karunia lewat korban Kristus di kayu salib. Dengan cara orang tersebut menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Selanjutnya, orang tersebut hidup dalam jalan kebenaran, sehingga dari hidupnya menghasilkan buah-buah kebenaran. Saya ulangi sekali lagi. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh kasih karunia lewat korban Kristus di kayu salib. Dengan cara orang tersebut menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Selanjutnya, orang tersebut hidup dalam jalan kebenaran, sehingga dari hidupnya menghasilkan buah kebenaran. Jadi seringkali orang benar itu diartikan sama dengan orang Kristen. Saya rasanya kurang sepakat dengan hal itu. Karena bagi saya, pengertian selama saya belajar, orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh korban Kristus di kayu salib. Dengan cara dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa belum kebanyakan orang yang mengaku dirinya Kristen itu sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dari sini saja. Lebih lanjut, orang yang benar adalah selain dia sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, dia menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dia sendiri memutuskan untuk terus berjalan dalam kebenaran. Dan saya percaya pada saat kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu Roh Kudus diberi dalam hidup kita. Dan salah satu peran dari Roh Kudus adalah menuntun membimbing kita supaya kita mulai menyukai, mulai menginginkan jalan-jalan kebenaran. Dengan begitu, perlahan tapi pasti, kehidupan kita mulai menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi orang benar dengan orang yang sekedar Kristen beda jauh. Nah, saudara tahu bahwa hanya kepada orang benarlah ada jaminan bahwa doa-doanya itu adalah doa yang sangat besar kuasanya. Saya ingin saudara semuanya mengharapkan, menginginkan, bahkan mungkin saat ini mengimajinasikan bahwa dari doaku orang benar itu sangat besar kuasanya. Karena saya percaya saudara semuanya yang mendengarkan saya atau melihat tayangan ini, saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saya meyakini saudara adalah orang-orang yang hidup dalam jalan kebenaran, sekaligus saudara sedang berproses, saudara sedang terus berusaha untuk menghasilkan
kedua, Roh Kudus pasti menolong dan membantu kita semuanya. Karena itu, saya percaya saudara semuanya yang mendengarkan saya, menyaksikan video ini, saudara adalah bagian dari orang benar. Karena itu, saya juga sangat meyakini sebenarnya porsi janji dari Yakobus pasal yang kelima ayat 16b ini adalah porsi yang memang Tuhan tetapkan bagi saya dan bagi saudara. Karena itu, saya ingin mendorong saudara semuanya, ayo inginkan dari hidup saudara, dari doa-doa saudara, lahir perkara-perkara yang heran dan ajaib, lahir perkara-perkara yang luar biasa. Buang semua pemikiran, buang semua pandangan bahwa doaku doa biasa, doaku doa yang ya seperti itulah kebanyakan orang-orang. Nah, di dalam nama Yesus, aku menghapuskan pemikiran itu. Engkau orang benar. Untuk hidup orang benar, ada porsi yang berbeda. Porsi doa saudara adalah doa yang sangat besar kuasanya. Saya mendeklarasikan hal itu menjadi milikmu. Doa-doamu, doa yang sangat besar kuasanya. Lebih lanjut, saya ingin mengajak saudara mempelajari ayat ini. Tapi syarat untuk kita bisa melahirkan doa yang besar kuasanya itu bukan hanya itu, bukan hanya menjadi orang yang benar. Oke. Sebelum jauh, saudara perhatikan bahwa kalimatnya adalah doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Saya dan saudara harus perhatikan ini, doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Izinkan saya sedikit menyampaikan prinsip kebenaran. Sepanjang saya dan saudara sudah dibenarkan dan sudah menjadi orang yang benar, percayalah doa saudara adalah doa yang benar. Karena doa orang yang benar, karena orang yang benar itu pasti menghasilkan doa yang benar. Saya ulang sekali lagi. Karena orang yang benar itu melahirkan, menghasilkan doa yang benar. Jadi bicara doa bukan bicara tentang teknik doa, cara doa, formula doa, bukan. Bicara tentang doa, bicara tentang pertama, menjadi orang yang benar. Karena menurut Alkitab, doa orang yang benar itu menghasilkan doa yang benar. Nah, permasalahannya adalah syarat untuk kita bisa melahirkan doa yang besar kuasanya bukan hanya menjadi orang yang benar. Alkitab mencatat bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan baru sangat besar kuasanya. Nah, saya melihatnya permasalahan utamanya itu terletak di sini. Orang yang benarnya itu karya Kristus dengan cara memang kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi soal yang berikutnya, ini menurut saya ini banyak sekali saya jumpai di kalangan kita orang Kristen. Banyak kita berdoa, tapi kita nggak yakin. Kita sudah menjadi orang yang benar, tapi pada saat kita berdoa, kita nggak yakin dengan doa-doa kita. Kenapa bisa begitu? Ya kebanyakan kita berdoa ya karena sebagai biasa atau kebiasaan saja. Kebanyakan kita berdoa ya karena rutinitas belaka. Ya karena doa yang kita naikkan, doa yang kebiasaan, doa yang kita kerjakan, doa karena rutinitas belaka. Ya karena itu saya bisa pastikan bahwa hal itu sangat jauh dari bila dengan yakin didoakan. Lawang cuman biasa, lawang karena rutinitas. Gimana kita bisa katakan bahwa orang tersebut yakin dengan doa-doanya? Tapi hari ini saya mendorong saudara semuanya untuk saudara bisa paham, bisa mengerti bahwa saya dan saudara nggak boleh underestimate atau menganggap biasa dari apa yang kita lakukan. Doamu tuh doa yang sangat luar biasa. Tuhan menjamin bahwa sangat besar kuasanya. Amin. Jadi artinya saya dan saudara boleh dan harusnya mengharapkan sesuatu yang besar itu lahir lewat doa-doa kita. Amin. Jadi jangan pernah anggap biasa pada saat itu bangun pagi, saudara berdoa, saudara anggap bahwa itu hal yang biasa enggak. Saudara berdoa untuk pekerjaan saudara berdoa untuk kesehatan saudara.
Saya meminta dengan sangat, saudara nggak boleh punya pemikiran itu hal yang biasa. Enggak, saudara harus punya ekspektasi bahwa lewat doaku hal yang besar terjadi. Sangat besar kuasanya. Itu jaminan dari Alkitab. Amin. Amin. Lebih lanjut lagi. Ya, menurut saya soalnya ada di sini. Menurut saya persoalannya ada di yakin. Hari ini saya mendorong saudara untuk saudara mulai berdoa dengan penuh keyakinan. Mengapa saya dan saudara harus berdoa dengan penuh keyakinan? Saya ulangi sekali lagi. Doa orang yang bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi rumus untuk kita bisa mendapatkan doa yang sangat besar kuasanya, syarat pertamanya adalah menjadi orang yang benar. Syarat berikutnya adalah yakin. Nah, yang pertama ini kita sudah memenuhinya. Yang kedua ini Alkitab memberitahu alasannya. Alkitab memberitahu dampak doanya. Kalau saya dan saudara sebagai orang yang benar berdoa dengan penuh keyakinan, Alkitab memberi jaminan sangat besar kuasanya. Jadi kita punya alasan yang kuat kenapa kita harus yakin dengan doa kita. Kenapa saya dan saudara harus yakin dengan doa-doa kita? Yang pertama, kita sudah memenuhi syarat. Yang pertama, yaitu kita sudah menjadi orang yang benar. Yang kedua, kenapa kita harus yakin? Kita memberitahu kita bahwa dengan kita berdoa sebagai orang benar, berdoa dengan penuh keyakinan, Alkitab memberi jaminan doamu adalah doa yang sangat besar kuasanya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Mulai hari ini muncul sebuah keyakinan yang kokoh bahwa doamu adalah doa yang sangat besar kuasanya. Lebih lanjut lagi, izinkan saya mengupas lebih dalam lagi. Sebesar apa kuasa doa itu? Alkitab kan memberitahu kita sangat besar kuasanya. Pertanyaan yang kita ajukan, sebesar apa doa itu? Mari baca ayat selanjutnya itu, ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya ulangi sekali lagi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang tadi saya utarakan kepada saudara, sebesar apa kuasa doa itu? Saya mau membawa saudara untuk melihat, menurut saya, kalimat pertama dari ayat yang 17 ini. Karena menurut saya kalimat ini begitu menarik. Perhatikan ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Saya ulangi sekali lagi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ini fakta yang sangat jujur yang Alkitab berikan buat saya dan saudara. Sekaligus ini menjadi sebuah sauh atau jaminan. Saudara semuanya perhatikan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi saya mengajak saudara untuk kita memiliki pemikiran yang berbeda. Untuk melihat keberadaan kita sebagai manusia biasa. Kita memberitahu Elia adalah manusia biasa sama seperti saya, sama seperti saudara. Tapi seringkali saya dan saudara salah mengartikan kalimat manusia biasa. Seringkali yang muncul dalam pikiran kita, aku ini manusia biasa. Seringkali yang muncul di hati kita adalah, aku ini karyawan biasa. Aku tuh bekerja di salah satu perusahaan, aku tuh karyawan biasa. Aku ini pelayan Tuhan biasa di gereja. Mana mungkin itu terjadi? Saudara nggak boleh merendahkan diri saudara.
Ada jaminan yang serius, ada jaminan yang pasti. Alkitab memberitahu kita bahwa Elia itu manusia biasa seperti saya, sama seperti saudara. Hari ini saya menegaskan kepada saudara, keberadaan kita sebagai manusia biasa itu bukanlah halangan dan tidak boleh menjadi halangan. Tapi keberadaan kita sebagai manusia biasa itu sebuah peluang, itu sebuah kesempatan untuk Tuhan itu bisa berkarya dengan sangat dahsyat dalam hidup kita, sehingga lewat hidup kita, lewat doa-doa kita, lahir sesuatu yang sangat luar biasa. Halo, amin. Amin. Ya, perhatikan baik-baik. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Koma, bukan titik. Halo, amin. Keberadaan saya dan saudara sebagai manusia biasa itu koma, nggak boleh titik. Saya dan saudara nggak boleh berakhir di titik, aku manusia biasa, Pak. Aku cuma pelayan Tuhan biasa, Pak. Aku nih mahasiswa biasa dari keluarga yang biasa-biasa juga, Pak. No. Saudara nggak boleh mengakhiri cerita hidup saudara di titik, aku manusia biasa. Karena Elia tidak mengakhiri hidupnya dalam titik manusia biasa. Perhatikan baik-baik. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun, bla 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 bla. Saudara ngerti? Yang membuat Elia tidak berhenti di titik menjadi manusia biasa. Yang membuat Elia tidak berhenti di titik keterbatasan sebagai manusia biasa adalah dia telah sungguh-sungguh berdoa. Apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, cerita peristiwa apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, tantangan demi tantangan, persoalan atau apapun juga yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, tidak boleh memunculkan pemikiran atau bahkan keyakinan yang saudara berkata, aku cuma manusia biasa, aku nggak mungkin bisa, nggak akan pernah bisa. Tantangan apapun yang sedang saudara hadapi, yang muncul dalam benak saudara tidak boleh manusia biasa. Yang muncul dalam hati saudara tidak boleh lagi dengan manusia biasanya. Tapi saya mendorong saudara semuanya, setiap kali engkau menghadapi tantangan, yang muncul dalam pikiran saudara, yang muncul dalam hati saudara adalah sungguh-sungguh berdoa. Untuk Elia, mungkin tantangan yang dia sedang hadapi adalah taruhlah cuaca. Tapi saudara mengerti, Elia tidak dikunci, tidak dikekang, tidak dipasung dengan permasalahan cuaca yang sedang dihadapi. Masalah yang dihadapi, dia hadapi dengan sungguh-sungguh berdoa. Mungkin saudara hari ini pada saat saudara menyaksikan tayangan video ini, saudara mendapatkan atau sedang menghadapi tantangan yang berbeda. Tapi saya minta dengan sangat, yang muncul dalam pikiran saudara nggak boleh, aku nih mahasiswa biasa, Pak. Aku nih karyawan biasa, Pak. Aku nih pelayan Tuhan biasa, Pak. No! Yang muncul bukan yang manusia biasa. Yang muncul engkau harus berjanji setiap kali tantangan ada, setiap kali persoalan datang dalam hidup saudara, yang muncul dalam benak saudara adalah sungguh-sungguh berdoa. Mungkin yang saudara hadapi sama seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-13 atau 14. Saya akan bacakan. Ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Mungkin pada saat ini, pada saat saudara sekali lagi mendengarkan atau menyaksikan tayangan video ini, engkau merasa bahwa ada situasi yang membuatmu menderita. Ada hal-hal yang membuat saudara itu tidak nyaman. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita semuanya, pada saat kau mengalami situasi yang gak nyaman, pada saat engkau mengatakan, aku sedang menderita, saudara tidak boleh menghadapinya dengan saudara putus asa, saudara meratap, saudara galau, saudara khawatir. Enggak. Itu bukan hal yang dianjurkan oleh Alkitab. Yang dianjurkan Alkitab adalah pada saat seseorang itu menderita, hendaklah ia berdoa. Jadi yang muncul pada saat saudara menghadapi tantangan atau penderitaan bukan, aku menderita.
karena aku ini adalah manusia biasa. Wajar kalau aku menderita. Anda tidak boleh muncul dalam hidup saudara pada saat saudara menghadapi sesuatu yang saudara bisa katakan, ini membuat aku menderita. Hadapi dengan berdoa. Atau lebih lanjut lagi, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Lagi-lagi apa? Kalau misalnya ada di antara saudara sakit, gitu, fisiknya sakit, ekonominya sakit, atau apalah pokoknya sakit, gitu. Panggil penatua bukan untuk curhat. Panggil pelayan Tuhan di gereja, panggil pendeta di gereja, bukan cuma untuk cari teman curhat, enggak, tapi cari teman doa yang bisa membangkitkan imannya. Sakit saudara dihadapi dengan doa, penderitaan saudara dihadapi dengan doa. Justru pada saat saudara menghadapi sesuatu yang membuat kita menderita, justru pada saat kita sakit, itu bukan saat yang tepat untuk kita putus asa. Itu bukan saat yang tepat untuk kita menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Nah. Semua hal yang gak nyaman itu datang dalam hidup kita harus hadapi dengan doa. Segala sesuatu yang membuat kita mungkin menderita, membuat kita sakit, kita harus hadapi dengan apa? Doa. Ayo doa, ayo doa, ayo doa, ayo doa. Meratap bukan jalannya, putus asa bukan jalan keluarnya. Amin, amin. Hadapi segala sesuatu dengan doa. Mungkin Elia tantangannya adalah cuaca. Mungkin saudara, mungkin tantangan yang lainnya. Apapun tantangannya, hadapi dengan doa. Apapun peristiwanya, hadapi dengan doa. Ayo doa, ayo doa, ayo doa, ayo doa. Amin, amin. Ada sebuah jaminan dalam Alkitab bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi, bukan tanpa alasan Alkitab memberitahu saya dan saudara kenapa saya dan saudara harus menghadapi berbagai macam situasi, khususnya situasi yang gak nyaman, situasi yang membuat kita menderita, bahkan sakit. Ayo kita hadapi dengan doa. Ini adalah saat yang tepat untuk kita bangkit dan kita berdoa. Ini bukan saat yang tepat untuk kita berputus asa. Ini bukan saat yang tepat untuk kita cuma cari teman untuk curhat. Hadapi dengan doa. Kalau engkau merasa engkau menderita, ayo hadapi dengan doa. Kalau engkau merasa dan saudara mulai gak enak, ayo hadapi dengan doa. Ayo hadapi dengan doa. Apapun peristiwa, apapun cerita yang mencoba mengepung saudara, apapun persoalan, apapun tantangan yang mencoba melepaskan saudara, ayo bangkit dan mulai hadapi dengan doa. Ayo bangkit dan hadapi dengan doa. Doa, ayo doa, ayo doa, ayo doa. Aku berdoa untuk pemuda GPI Nidar, engkau bangkit menjadi pahlawan doa. Apapun peristiwa yang sedang kau hadapi, apapun cerita yang sedang kau hadapi, tantangan, persoalan, itu tidak pernah membuatmu lemah, itu tidak pernah membuatmu khawatir, itu tidak pernah membuatmu putus asa. Justru sebaliknya, engkau tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk engkau bangkit dan engkau mulai berdoa. Engkau bangkit dan engkau mulai berdoa. Engkau bangkit dan engkau mulai berdoa karena engkau tahu ada jaminan yang pasti bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku melepaskan anugerah Tuhan atas seluruh jemaat yang mendengarkan atau menyaksikan rekaman video ini. Bangkitlah pasukan doa. Hari ini Tuhan, aku meminta tanganmu menjamah kami semuanya, menempatkan roh doa, sekali lagi mengobarkan roh doa di hati kami, sehingga setiap kali kami menghadapi situasi yang berat, setiap kali kami menghadapi permasalahan, setiap kali kami menghadapi situasi yang membuat kami menderita, sakit, penyakit dan sebagainya, kami tidak menghadapinya dengan berpangku tangan, kami tidak menghadapinya dengan khawatir, kami tidak menghadapinya dengan takut, kami tidak menghadapinya dengan berputus asa, tapi sebaliknya semua tantangan, semua persoalan kami hadapi dengan doa. Kami hadapi dengan doa. Kami hadapi dengan doa. Kami hadapi dengan doa. Karena kami percaya doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini
Aku melepaskan porsi doa yang baru untuk setiap kami yang menyaksikan siaran video ini. Dan hari ini sebagai hamba Tuhan, aku berdoa pada saat mereka berdoa dengan penuh keyakinan, mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mengalami mujizat, mereka mengalami keajaiban. Karena kami tahu ini adalah porsi kami. Porsi doa yang sangat besar kuasanya. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah. Amin. Amin. Demikian pesan Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara semuanya. Terima pesan Tuhan ini. Ini menjadi porsi saudara. Porsi kemenangan saudara. Percayalah sebagai orang yang benar. Porsi doa saudara adalah sangat besar kuasanya. Saya ulangi sekali lagi. Percayalah sebagai orang yang benar. Porsi doa saudara adalah sangat besar kuasanya. Terima berkat Tuhan ini dan hiduplah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus memberkati.